Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan mata pelajaran geografi kelas 11. Kemarin kita sudah materi yang lama, sekarang materi yang baru pastilah. Materi yang baru adalah sebaran, pengolahan, dan sumber daya alam. Nih. Bab yang selanjutnya atau bisa dikatakan yang saya jelaskan adalah klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam, ini pengertiannya kita lihat dulu, SDA. Nah, SDA merupakan sumber daya alam, merupakan unsur atau gabungan dari sumber daya alam hayati dan sumber daya non-hayati, atau abiotik dan biotik menjadi satu kesatuan dalam ekosistem. Yang selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya dibagi lagi menjadi 2 tadi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Catatan saya adalah di sininya dapat diperbarui atau diperbarui ini apa? Bisa didaur ulang lagi atau dimanfaatkan lagi. Nah, kembali lagi ke poin pertama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam kalau kita makai atau kita gunakan bisa digunakan lagi. Misalnya di sininya air dan tumbuhan. Nah, yang selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang kalau kita makai sudah habis, contohnya batu bara dan gas alam. Itu memerlukan waktu yang cukup banyak atau lama atau beribu-ribu tahun. Nah, yang selanjutnya adalah poin kedua. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Abiotik dan atau bisa dikatakan non-hayati. Kedua, biotik dan hayati. Dilihat dari katanya sudah kita jelas bahwa ini adalah benda mati dan ini benda hidup. Lebih jelasnya lagi saya jelaskan tentang abiotik dan non-hayati. Sumber daya alam ini berarti sumber daya alam yang tadi sudah saya katakan mati, misalnya tanah. Ya, itu sumber daya. Terus yang selanjutnya biotik dan hayati, ini hidup, misalnya tumbuhan dan hewan. Yang poin ketiga, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya dibagi menjadi 3 macam. Sumber daya materi ini berupa fisik. Pengertiannya fisiknya saja. Kita, misalnya tadi sudah katakan tanah. Terus 2, sumber daya energi berupa di sininya contohnya matahari dan batu bara. Saya ambil 2. Yang ketiga adalah sumber daya alam ruang. Sumber daya ruang ini berarti tempat di mana kita melakukan aktivitas. Misalnya di tempat tinggal kita, aktivitas biasanya kita di situnya seperti tidur, terus bekerja gitu. Itu saja pertemuan singkat kali ini. Saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.